kapalnya itu dipikul, menyeberangi bukit sampai ke seberang sana. Dalam satu malam, mereka berhasil memindahkan 70 kapal. Tiba-tiba di subuh hari terlihat kapal Turki bercokol di tanduk emas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama membaca Quran surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tadi waktu saya baca tentang bagaimana perjuangan kaum muslimin untuk membebaskan Konstantinopel itu memang luar biasa. Saya mendapatkan dua hal di sini. Yang pertama, bahwa perjuangan ini mengacu kepada hadis Rasul. Ketika Rasul memberikan janji, momentum perang Khandaq, para sahabat lagi beramal soleh, lagi susah-susahnya, letih-letihnya, Rasul ngasih janji. Janjinya pakai lisan, tapi ini janji hak gitu ya. Salah satu janjinya adalah, kata Rasul, Konstantinopel akan dibebaskan. Kota terbaik kala itu adalah Konstantinopel. Jadi andai kata, ada seorang penulis barat menyebutkan begini, andai kata dunia itu adalah sebuah kerajaan, maka mestinya yang menjadi ibu kotanya adalah Konstantinopel. Nah, Rasul, qadarullah kala itu, menyampaikan satu informasi, dan ini janji. Ini hadis sahih ini. Ada menyebutkan bahkan ini hadis mutawatir. Kata Rasul, Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Islam. Amir yang membebaskannya adalah sebaik-baik amir. Pasukan yang membebaskannya adalah sebaik-baik pasukan. Mengacu kepada hadis ini, maka kami menyimpulkan, ternyata inilah yang terbaik. Setelah membaca sejarahnya, padahal mungkin juga sebagian membaca ya. Setelah melihat bagaimana perjuangan mereka ini membebaskan Konstantinopel, maka saya sangat yakin kita akan menyimpulkan inilah orang terbaik itu. Karena bahasa terbaik itu kan bisa dimaknakan macam-macam kan? Apakah terbaik sholat malamnya? Apakah terbaik akidahnya gitu kan? Apakah terbaik dan segala macamnya? Ternyata setelah kita baca nih, bagaimana perjuangan mereka untuk membebaskan Konstantinopel, maka saya yakin bahwa inilah dia orang terbaik itu. Terus yang kedua, apa hubungannya dengan Alam Nashrah ini? Dalam surah ini, Allah sebutkan begini, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita terjemahkan, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu, kemudahan. Bukan inna ba'dal usri yusra, bukan begitu. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu kemudahan. Ya kita kan biasa begitu kan. Banyak-banyaknya yang ada ini kan setelah kesulitan kan. Nah banyak sekali kita contohkan. Kita nyontohkan kepada anak-anak kita lagi bersulit-sulit itu kita katakan nanti setelah ini akan ada kemudahan. Ternyata Allah tidak begitu gitu dalam ayat ini. Bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kemudahan itu para ikhwan sudah dimulai ketika kita sedang bekerja itu.
Itu yang kita pahami. Karena itu bersamaan. Jangan tunggu besok untuk kemudahan itu gitu. Di saat kita memeras keringat kita betul-betul berjuang itu, di situ ada kemudahan. Artinya apa? Ini betul-betul optimistis nih, membuat orang optimis. Ada solusi. Dalam Islam itu tidak pernah yang tidak ada solusi. Allah mengajarkan selalu ada solusi. Karena solusi itu adalah bagian daripada kemudahan. Itu dua hal yang saya dapatkan sehingga kami mencantumkan surah ini untuk membuka kajian kita. Terus para ikhwan, selanjutnya yang berikutnya kalau dulu kita bicara tentang perang Ahzab atau perang Khandaq, maka sekarang kita bicara tentang dimulai dengan proses hijrah. Apa hubungannya dengan Konstantinopel? Nanti ada hubungannya. Hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Rasul hanya satu kali hijrah ya, yakni dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau memasuki kota Yathrib, belum kota, memasuki Yathrib, belakangan baru disebut sebagai Madinatun Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Artinya kota yang bercahaya atau Madinatun Nabi disingkat dengan cukup dengan Madinah, kota. Ya, Rasul memasuki Madinah. Semua sahabat mengharapkan agar beliau menginap di atau bertempat tinggal, karena Rasul tentu belum punya tempat tinggal. Bertempat tinggal di rumah sahabat tadi. Ngumpul mereka, masing-masing megang onta Rasul. Nah ini Masya Allah para ikhwan, tawaduknya Rasul. Rasul ternyata melihat semuanya sahabat seperti itu. Apakah Rasul langsung menunjuk kepada salah seorang sahabat? Tidak. Kata Rasul, biarkan ontanya berjalan. Sesungguhnya kata Rasul, dia diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di mana dia akan berhenti. Nah, sahabat itu kan harap cemas nih. Di rumah mana beliau akan, atau onta itu akan berhenti. Rasul membiarkan ontanya. Tiba-tiba, qadarullah ontanya berhenti di mana kira-kira? Tidak di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Onta tadi berhenti di sebuah tanah kosong di dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah tanah kosong ini milik anak yatim. Berhenti, kemudian bergerak lagi untanya. Habis itu balik lagi. Nah, ini kan yakin kita kan? Kalau sekali berhenti mungkin kita bilang, wah ini untanya mungkin lagi letih. Tapi unta itu berhenti, bergerak lagi, balik lagi. Yakinlah. Kemudian, dan para ikhwan, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu langsung ketika Rasul turun, beliau langsung mengambil bawaan Rasul. Nah, jadi ini memang usaha juga ternyata. Kebaikan itu yang perlu diusahakan. Walaupun sudah di depan mata gitu ya. Sudah menjadi hak dia, tetap diusahakan. Memang tugas kita itu kan ikhtiar, usaha. Meskipun sudah sampai di depan mata. Kan tidak tiba-tiba nasi itu berubah menjadi nutrisi kan? Masukkan dulu ke mulut, pakai tangan, kita kunyah dulu. Setelah itu berurusan organ tubuh kita lah untuk menjadi nutrisi dan seterusnya. Nabi Musa juga tidak serta-merta atau lautan terbelah menjadi dua. Pukulkan dulu pakai tongkat, baru berubah atau baru mukjizat itu terjadi. Ya, kemudian para ikhwan, Abu Ayyub mengambil bawaan Rasul, membawa ke rumahnya, kemudian Rasul bersabda, ini juga menurut kami menunjukkan akhlak Rasul gitu ya. Apa kata Rasul? Al-mar'u ma'a rohlihi. Seseorang itu bersama dengan bawaannya. Nah, jadi Rasul seakan-akan beliau tidak memutuskan. Karena banyak sekali sahabat, semuanya sahabat Ansor itu menginginkan Rasul di rumahnya. Tetapi beliau, qadarullah, Allah yang menunjuk, ini keputusan yang sangat sulit gitu ya bagi beliau. Sehingga kemudian Allah yang kehendaki itu, sahabat Ansor tadi yang mengambil bawaan Rasul, masuklah ke rumahnya. Nah, menginaplah di situ. Terus apa hubungan dengan Konstantinopel, para ikhwan? Kita lewati cerita ini, kisah ini. Nanti kalau penasaran silakan dibaca tarikhnya saja. Ini tarikh yang sangat sangat populer. Kemudian beberapa tahun kemudian di masa Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika kondisi sudah aman, sudah tenang. Memang ada apa dengan Muawiyah? Ya sebelumnya kan terjadi perseteruan ya antara Bani Umayyah dan cikal bakal Bani Abbasiyah. Ketika wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian kepemimpinan umat Islam beralih kepada sistem mulkan, dengan mulkan pertama yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika sudah tenang, lantas kemudian
Inilah dia para ikhwan, hebatnya para sahabat umat Islam. Itu tuh tadi yang Rasul katakan itu. Para ikhwan kalau mendengar kata-kata itu kata-kata apa kira-kira? Rasul mengatakan bahwa Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Islam. Sebaik-baik pemimpin yang membebaskannya adalah apa? Sebaik-baik yang membebaskannya itu adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Kalau kita dengar ini, para ikhwan, apa yang terlintas dalam benak kita? Janji pasti ya. Terus apa lagi? Berita oke. Janji berita. Apa lagi? Para ikhwan pengen ngapain? Kalau itu belum terjadi. Kalau janji itu belum terjadi. Ibu-ibu mau ngapain? Menunggu. Tahu nggak bahwa itu siapa orangnya? Mungkinkah kita? Atau mungkinkah orang yang, karena ini belum terjadi, mungkinkah orang-orang seperti kita? Mungkin semuanya. Orang tidak ada inisialnya kok di situ. Jadi, yang terpikir oleh para sahabat kala itu, saya ingin merelasikan hadis ini. Nah, itu semua tuh. Ya, janji begitu, janji Rasul. Kalau kata Rasul, nanti ini akan dibebaskan, atau nanti kalau begini, apa? Janji yang belum terwujud sekarang apa nih? Janji Qur'aniyah. Ya, seperti pembebasan Masjid Al-Aqsa ya. Berapa kali dibebaskan, tapi diambil alih lagi oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Dibebaskan lagi. Nanti yang terakhir, akan Allah utus hamba-hamba Allah yang kuat gitu kan. Mungkinkah kita? Mungkin. Makanya kalau mungkin, jadilah dari bagian itu. Sahabat begitu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk merealisasikan hadis ini, sehingga pertama kali pasukan dikirim ke arah sana, datang nyampe memang ke sana, itu pasukan yang dikirim oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, langsung dipimpin oleh anaknya, putra mahkota, Yazid bin Muawiyah. Nah, para ikhwan, ada seorang sahabat yang sudah sangat sepuh, umurnya 80 tahun. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansori. Dia meminta kepada Muawiyah, bahkan dalam tarikh disebutkan memaksa, karena kondisi sudah sangat sepuh, agar dia diikutkan. Ditanya kenapa? Saya ingin bagian dari tadi pasukan terbaik. Itu sahabat tuh. Mindsetnya tuh begitu. Jadi bukan hanya ingin menyaksikan, bagus. Bukan hanya sekedar menunggu, bagus juga menunggu. Tetapi mereka ingin menjadi bagian daripada itu. Berangkatlah pasukan ke sana, para ikhwan, itu belum sampai 1 abad. Jadi kalau kita hitung-hitung, baru puluhan tahun. Berangkat ke sana, berhasilkah? Tidak berhasil. Ternyata yang dijanjikan Rasul ini, yang Rasul sampaikan janjinya kala itu pada masa sulit ketika perang Khandaq, sampai di sana para kaum muslimin ketika nyampe di Konstantinopel, ternyata sangat sulit secara geografis dan secara peralatan dan segala macam, sulit semua. Ternyata Konstantinopel itu berada di satu tempat gitu ya, yang dikelilingi oleh tiga lautan gitu ya, atau tiga perairan. Yang pertama itu Selat Bosporus, yang kedua Laut Marmara. Ya, 3 itu. Jadi nggak bisa. Akhirnya para ikhwan sekalian ya tidak berhasil memenangkan pertempuran. Pasukan umat Islam tadi kembali. Tetapi sahabat Abu Ayyub Al-Ansori meminta kepada kaum muslimin atau kepada pasukan, kala itu beliau lagi sakit-sakitan karena memang usianya sudah sangat sepuh. Dia katakan begini, kalau saya wafat, maka tolong bawa jasad saya ke tempat terjauh dari sini. Maksudnya dari mereka berkumpul, kan tidak bisa mendekati benteng. Akhirnya begitu memang qadarullah, Allah cabut nyawa beliau, wafatlah beliau, syahidlah beliau, maka dimakamkan persis di pinggir benteng dari Konstantinopel, satu sisi gitu. Yang kemudian menurut sejarah disebutkan bahwa tidak ketahuan di mana makamnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Ya. Para ikhwan, terus dari masa ke masa. Masa Bani Umayyah dilanjutkan dengan masa Bani Abbasiyah. Terus ingin membebaskan Konstantinopel. Masa Bani Abbasiyah itu siapa raja yang paling sering didengar dari Bani Abbasiyah, Pak Ikhwan? Minimal ada 2 ya. Harun al-Rashid dan Salahuddin al-Ayyubi. Itu pada masih Bani Abbasiyah. Ya, Pak Ikhwan. Jadi Harun al-Rashid, pada masa Harun al-Rashid,
Pasukan dikirim ke sana, berhasilkah? Tidak berhasil. Kemudian masa terus berganti, sampailah tumbuhlah kekuatan umat Islam dari non-Arab. Kalau tidak salah dulu sudah kita bahas ya. Jadi tanpa diduga, ini memang Allah tuh Masya Allah, maha berkehendak para ikhwan. Siapa yang menyangka satu ketika nanti gitu ya, kekuasaan umat Islam akan beralih pada orang non-Arab. Apa itu? Siapa itu? Turki Utsmani. Dengan Sultan pertama, Utsman Ertugrul. Sampai pada anak keturunannya. Saya melihat itu, dari masa beliau sampai kekuasaan berikutnya, raja-raja berikutnya, itu para hewan, selalu, karena ini dekat jaraknya, mengirim pasukan ke Konstantinopel. Tidak satu kali, berkali-kali. Tidak pernah tembus. Pernah, sudah hampir tembus nih. Kemudian Raja atau Kaisar Konstantin, Kaisar, Raja dari Romawi Timur atau Bizantium, ini kayak kekaisaran Bizantium gitu ya, ibu kotanya Konstantinopel. Kaisarnya itu bernama Konstantin juga. Jadi Pak Ikhwan, keunikan Konstantinopel itu bahwa dia dibangun oleh, siapa yang membangunnya? Saya googling juga tadi. Dibangun oleh Kaisar Konstantin I. Dan berakhir pada masa Kaisar Konstantin juga. Nah, kalau dulu kan memang raja-raja itu namanya sama. Kalau Muhammad Al-Fatih itu, dulu kan kita sebut, Al-Fatih itu gelar ketika dia sudah menaklukkan atau sudah membebaskan Konstantinopel. Sebelumnya bernama siapa beliau? Sultan Muhammad, apa ujungnya? Muhammad II. Muhammad saja, atau Mehmet gitu ya. II. Sebelumnya, datuk beliau bernama Muhammad, disebut sebagai Muhammad I gitu. Ya begitu. Jadi berkali-kali dikirim pasukan ke sana dan tidak pernah berhasil. Bahkan satu ketika, sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih ya, ada pendahulu beliau itu yang sudah hampir berhasil, tetapi dibujuk oleh Kaisar Konstantin. Dikasih duit banyak-banyak, kasih harta banyak-banyak. Ya karena memang sangat susah untuk ditaklukkan, dikasih duit, ya udah, mundur jalan, mundur. Nggak juga kita salahkan. Dan para ikhwan, kalau saya baca sejarahnya dalam buku ini nih, ternyata memang ini Allah hadapkan ya, Eiffel to Eiffel, artinya memang seimbang kekuatannya. Ternyata Kaisar Konstantin itu memang orang yang betul-betul tangguh dan tidak terlihat tiran gitu ya. Dia betul-betul patriot di situ. Disebutkan bagaimana akhlaknya bagus. Jadi termasuk orang-orang Nasrani yang ini ya, mungkin sebutannya itu bisa dibilang sebagai kafir zimmi, yang memiliki akhlak yang baik, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi ini kan diperangi, tapi kalau ini ada kondisi perang. Tapi secara personal nih, Kaisar Konstantin, raja terakhir dari kekaisaran Bizantium ini, para ikhwan, merupakan sosok yang figur yang baik bagi rakyatnya itu. Seperti itu. Nah, sampailah pada Sultan Murad II kalau tidak salah. Orang tua bapaknya dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Waktu itu juga mengepung Konstantinopel dan Muhammad Al-Fatih ikut bersama bapaknya. Jadi putra mahkota ikut. Nggak berhasil. Akhirnya balik lagi. Nah, para ikhwan, ternyata kemenangan Muhammad Al-Fatih ini adalah perpaduan dari segalanya. Itu memang makna dari terbaik, itu salah satunya ini para ikhwan, insyaallah. Perpaduan dari persiapan. Bapaknya ini, Sultan Murad II, sudah sejak awal mempersiapkan anaknya untuk menjadi pembebas Konstantinopel. Sudah berapa kali kira-kira diserang? Dengan kekuatan full sejak masa Bani Umayyah. 11 kali. Tidak berhasil. Tidak menampakkan tanda-tanda berhasil. Kira-kira kalau 3 kali kita nyerang, pantas nggak kita udahlah? Mau nanya Mas Imam nih. Mas Imam, kalau dikasih lahan, gratis. Suruh nanam, dikasih semuanya. Berapa kali tahan? Sekali gagal. 2 kali gagal. 3 kali gagal. Yang ke-7 kali masih nanam nggak?
Mesti dengan pola yang sama, masih di tempat yang sama, ke 10 kali. Ya, para ikhwan, ini Masya Allah, memang luar biasa sahabat itu. Ini, Mbak, secara logika, tak mungkin kita tembus. Tak mungkin ditembus ini. Ini memang kota terbaik, dirancang untuk tidak kalah. Konstantinopel. Tetapi Rasul memang tidak main-main juga. Rasul tuh ngasih janji bukan seperang janji, para ikhwan. Itu Allah ngasih tahu. Rasul tidak main-main ini. Begitu nyampe di sana, apa yang kita bilang? Ini tuh yang diajarkan Rasul ini. Tak masuk akal kita menang. Nggak lihat mana. Tetapi tidak pernah berhenti para ikhwan. Para sahabat kaum muslimin sampai pada masa Kesultanan Turki Utsmani yang mereka seakan-akan dikasih PR besar. Dikasih reward apa itu para ikhwan? Terbaik. Ini adalah orang terbaik, pemimpin terbaik, pasukan terbaik, berebut orang datang ke sana. Nah, di masa Muhammad Al-Fatih ini memang perpaduan segalanya. Mulai dari persiapan. Sejak awal bapaknya sudah bilang, "You naklukkan sana." Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dididik. Para ikhwan mau tahu cerita, ini yang namanya anak-anak ya. Ini kan usianya anak-anak nih. Naklukannya membebaskannya pada usia 21 tahun. Baru 2 tahun dia menjabat sebagai raja. Tapi memang mimpinya itu, PR besarnya itu sudah tertanam dalam jiwanya. Dia dididik, ternyata beliau ini maaf sajalah, nakal juga deh ternyata. Masa kecilnya. Saya simpulkan nakal begini, karena dia itu tak sempat khatam Quran. Di awal. Jadi, karena dia anak raja, guru-gurunya itu lawan sama dia. Akhirnya bapaknya nyari guru yang tegas. Kemudian guru itu dikasih tongkat. Ketemulah oleh bapaknya ini seorang guru yang bernama Al-Maula Al-Qurani. Beliau yang kemudian ya dia dikasih amanah untuk didik anaknya ini, dikasih tongkat. Kalau nakal pukul. Memang pakai tongkat. Bahkan Al-Maula Al-Qurani ini tidak pernah memanggil sultan. Dia memanggil Muhammad ini pakai nama. Dua orang yang sangat berpengaruh dalam pribadi Muhammad Al-Fatih. Saya katakan tadi kan perpaduan segalanya. Perpaduan akidah. Persiapan, yang berikutnya itu akidah. Siapa yang menanamkan? 3 orang. Pertama bapaknya, tapi yang paling penting 2 orang. Yang pertama Al-Qurani, yang kedua nanti seorang ulama besar di sana yang juga punya pengetahuan tentang Ar-Rum. Dia bernama A'aq Syamsuddin. Ini kayak nama Sunda ya. Mulai suka saat tadi ini. Apa Sunda nih? Sungai ngasih jauh. Ya, para ikhwan. Jadi, Masya Allah, akhirnya ketemu sama guru ini. Guru tadi itu yang sempat sampai mukul. Disebutkan dalam buku itu dia dipukul oleh sang guru tadi. Sampai dia tunduk. Dan dia pertama kali menghatamkan Qur'annya itu melalui guru Al-Quran. Dan sampai menanamkan tentang kewaraan dan kezuhudan. Ini tidak mungkin dibebaskan kecuali oleh orang-orang oleh raja yang sangat tangguh. Muhammad Al-Fatih. Dia orang yang tangguh. Dididik memang begitu. Dididik tegas. Disiplin dan tegas. Itu Muhammad Al-Fatih. Nah, para ikhwan, kemudian ulama yang kedua. Ulama A'aq tadi itu, A'aq Syamsuddin, Ar-Rumi. Ini menurut cerita beliau adalah seorang ulama yang waktu kecilnya itu pernah dibawa oleh bapaknya ke Konstantinopel. Walau alam, yang suruh apakah Romawi Barat atau ke Timur. Jadi sedikit banyak memiliki pengetahuan tentang kota kerajaan Romawi gitu ya. Mungkin saja ke Konstantinopel gitu ya. Para ikhwan, saya ingin menggarisbawahi di sini. Ini banyak sekali peran orang tua. Siapapun dia sebenarnya. Yang ulama, yang raja gitu ya. Menanamkan akidah. Nah, ini salah satu tugas kita memang. Ini mudah-mudahan siapa namanya? Abang nih. Nah, sekarang mudah-mudahan nanti menjadi penerus akidah dan kemaslahatan orang tuanya dan menjadi anak yang soleh yang menyejukkan pandangan mata orang tua. Iya, itu salah satu tugas kita para ikhwan. Termasuk anaknya Pak Pri. Ini udah mulai gede ya. Tantangan lebih besar juga dengan mendidik anak-anak. Nah, para ikhwan, lanjut.
Beliau kemudian merencanakan, begitu 2 tahun diangkat menjadi raja, beliau langsung mempersiapkan penyerangan ke Konstantinopel. Ini Masya Allah, eh, sulit memang menceritakan poin-poin, memang juga perang ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang menurut saya itu luar biasa. Karena ini memang sangat sulit ditembus. Beliau mengerahkan pasukan yang amat besar. Sejumlah 250.000 pasukan. Ini belum pernah dalam sejarah. Kita cari para hewan perang-perang dalam sejarah umat Islam yang mengandalkan pasukan sebesar ini. Inilah dia. Pasukan yang dirancang oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad II, untuk membebaskan Konstantinopel. Apa motivasi besarnya Pak Iwan? Sama dengan motivasi yang dibangun oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ini kaitannya. Nanti berkaitan lagi. Jadi itu motivasinya. Kami ingin menjadi raja terbaik dan pasukan terbaik. Apa tantangannya? Tundukkan sana, bebaskan itu. Yang di depan mata itu. Yang sudah 11 kali diserang oleh umat Islam, tak tembus-tembus. Tak tanggung-tanggung. Sahabat juga ikut nyerang di situ. Tak tembus. Nah, para ikhwan, jadi saya bilang tantangannya itu dulu kan lautan itu adalah benteng yang efektif ya, karena dulu itu kan peralatan perkapalan tidak secanggih sekarang otomatis ya. Jadi kalau sudah laut ya besar sekali tantangannya. Jadi ini kota dirancang, memang saya katakan seakan-akan dirancang untuk tidak dikalahkan. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini para ikhwan strateginya luar biasa, dan tadi kaitannya dengan ayat para ikhwan. Selalu ada strategi khusus gitu. Bahkan dalam sejarah ini yang monumental disebut sebagai mukjizat. Kami teringat dengan cerita tentang perang Khandaq, karena tidak pernah ini terjadi peperangan pada masa Rasul dan bahkan jazirah Arab pakai cara Khandaq. Pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel juga ada satu strategi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mungkin setelahnya. Apa itu? Ada titik lemah. Tanduk apa tadi? Dapat nggak? Tanduk emas. Tanduk emas. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya? Golden Horn. H-O-R-N. Horn. Bacanya horn gitu ya. Tanduk emas. Nah, titik lemahnya itu sebenarnya di perairan Tanduk Emas. Itu menyerupai selat gitu ya, tetapi memang sulit ditempuh. Jadi seakan-akan tidak mungkin bisa dilalui lewat situ. Yang lainnya para ikhwan, semua lokasi Konstantinopel itu dipagari dengan benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Sehingga sangat sulit walaupun orang itu berbulan-bulan di sana, namanya kota, mereka punya persiapan yang sangat panjang. Dikepung berbulan-bulan juga tidak akan membuat goyah dia punya kota. Seperti itu. Akhirnya salah satu strategi yang disebut sebagai mukjizat, dalam buku ini disebutkan sebagai mukjizat. Saya teringat dengan cerita tentang perang Khandaq. Apa mukjizatnya para hewan? Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya menyimpulkan kita tidak mungkin menang. Kita tidak mungkin menang kalau melalui tempat-tempat yang dulunya diserang oleh kaum muslimin, pasukan terdahulu. Kita harus menyerang dari perairan Tanduk Emas. Cuman lewat mana? Para ikhwan, kapalnya itu dipikul. Coba nanti tonton film, tapi versi Turki ya. Mehmet, kan ada tuh filmnya itu. Siapa yang sudah nonton? Ya, nanti boleh ditonton ya. Ya, saya juga nonton. Para ikhwan, perahunya tuh, kapalnya tuh dipikul, menyeberangi bukit sampai ke seberang sana. Dalam satu malam, mereka berhasil memindahkan 70 kapal. Tiba-tiba di subuh hari, itu sudah terlihat kapal Turki bercokol di Tanduk Emas tadi. Itu sekitar beberapa hari sebelum tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Itu membuat stres. Nah, menurut As-Salabi ini mengatakan ini adalah mukjizat. Tapi kami bayangkan begini, mukjizatnya itu di mana, Pak Iwan? Mukjizatnya itu adalah ilham yang Allah tanamkan, Allah berikan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Pakai tenaga. Dan para ikhwan, ini Masya Allah, gitu ya.
perjuangannya untuk membebaskan para Ikhwan itu selalu gagal, termasuk Muhammad Al-Fatih. Dia kurang lebih 2 bulan non-stop. Apa strategi berikutnya? Sebelumnya gitu ya, dia membuat meriam besar. Meriam yang termasuk itu digambarkan bagus juga pada film Mehmet II itu. Meriam yang tidak pernah dibikin oleh orang-orang sebelumnya. Sangat besar. Menurut cerita, kisah itu disebutkan dia sampai dibawa oleh ratusan, dulu kan pakai binatang ya, pakai sapi atau pakai keledai. Ratusan keledai atau sapi untuk membawa meriam itu. Sangat besar. Pak Iwan, memang berhasil. Tetapi saking seringnya ini meriam dipakai, ada seorang tokoh meriam itu, saking seringnya dipakai, akhirnya meriamnya meledak dan mewafatkan orang yang membuat tadi. Hilang si pembuat meriam. Kalau kita kan udah boleh putus asa itu. Udah diserang-serang tak berhasil, tak tembus-tembus. Sampai orang yang bikinnya nih, Pak, wafat juga. Tapi kalau di film itu disebutkan anaknya yang melanjutkan ya. Kalau di sini tidak disebutkan juga siapa, tapi terus dibikin lagi. Dibikin meriam yang bahkan kata ketika meriamnya meledak itu dan menewaskan banyak orang di situ. Apa kata Sultan Muhammad Al-Fatih? Kita bikin besok lagi yang lebih besar. Apalagi strateginya, Pak Ivan? Membuat terowongan. Berhasilkah? Gagal. Banyak yang meninggal, yang syahid di situ. Kaum muslimin yang syahid. Karena begitu dia membuat terowongan yang dibuat nih, ternyata diketahui oleh, karena soalnya kan keras, orang lagi perang kan, pikirannya kan kemana-mana kan, sangat peka. Begitu mendengar, akhirnya si Konstantin ini, Kaisar Konstantin, membuat terowongan juga, untuk mengantisipasi datangnya pasukan Turki. Begitu pasukan Turki datang, ternyata sudah disambut oleh, disiram pakai air panas, bukan air panas, pakai minyak lemak, atau minyak yang bisa membakar, terbakar tuh kaum muslimin. Habis para ikhwan. Disebutkan itu ratusan orang, bahkan mungkin ribuan, karena banyak sekali pasukan yang berada di situ. Meninggalnya karena kebakaran dan kehabisan oksigen di dalam terowongan. Mereka sudah menduga, sudah nyampe ke kota Konstantinopel. Enggak. Apa kata Sultan Muhammad II? Bikin lagi. Nah, ini memang terbaik gitu ya. Enggak kaleng-kaleng ini. Rasul sebutkan ini pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Para ikhwan, kemudian dalam kondisi yang sudah putus asa, bukan kitanya, Konstantin ini mengajak berdamai. Udahlah, balik sajalah ke sana. Kami tetap bayar jizyah. Ini bahasanya nih. Kami tetap hormati Anda. Kami tetap jamin bahwa kita sama-sama penganut agama. Kami bayar upeti. Balik. Sultan Muhammad Al-Fatih mau? Harusnya kan bisa ya, boleh kan? Apalagi kalau sekarang kata bahasa toleransi. Tapi kalau kembalikan kepada hadis tadi, nyambung nggak? Nggak nyambung. Kata Rasul, ditaklukkan, dibebaskan. Muhammad Al-Fatih menolak. Beliau menawarkan 3 hal. Apa itu? Masuk Islam. Masalah otomatis Anda menjadi kerajaan Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Yang kedua, keluar dari dari kota rajanya gitu, atau mengakui kekuasaan dia di bawah kekuasaan Turki Utsmani gitu ya, dan Anda bayar jizyah per kepala. Yang ketiga, perang dengan segala risikonya. Nggak mau. Konstantin nggak mau. Pak Iwan, kegagalan apa lagi yang menonton film? Kegagalan pasukan laut. Karena sebenarnya yang memindahkan kapal itu sudah didahului dengan membuat kapal yang sangat banyak untuk menyerang. Tapi bukan dari tanduk emas. Dari perairan Bosporus dan Laut Marmara. Dikepung di situ. Tapi ini kota sudah dirancang untuk diserang dari situ. Jadi aman. Nggak bisa. Pakai meriam apapun nggak tembus. Kalah bahkan di saat mereka menyerang, ternyata ada bala bantuan dari kerajaan Eropa, dari banyak tuh. Dari Paus bahkan mengirim pasukan, Pak, para hebat. Dan inilah mereka bersatu padu. Karena sebenarnya antara Romawi Barat dan Romawi Timur ini bersengketa dalam hal akidah. Kalau Romawi Barat gitu ya, di Italia sana, di Vatikan sana, mereka itu menganut Katolik. Jadi Kristennya Kristen Katolik ya. Bahkan tidak mau disebut Kristen ya. Pokoknya Katolik.
Nah, kalau Romawi Timur, Bizantium, Konstantinopel, atau Kaisar Konstantin dan rakyatnya itu menganut paham ortodok. Jadi banyak perbedaan secara akidah, banyak perbedaan di situ. Tapi karena ini urusan marwah Kristiani, akhirnya diterimalah, diutuslah gitu ya, ke kemana-mana, termasuk diantaranya ke Paus, dan dikirim pasukan oleh Paus, termasuk di beberapa negara Eropa. Kerajaan Eropa juga mengirim pasukan. Itulah tadi, di saat tentara Turki sedang menggempur pakai pasukan laut, kalah para Ikhwan. Sampai-sampai mereka itu ada yang mengatakan apa ya? Itu kan sampai dipecat itu pemimpinnya. Dari kerajaan Eropa juga mengirim seorang panglima yang sangat hebat, luar biasa. Namanya sampai saya ingat betul nih, karena mirip-mirip nama kita, Gustianani. Jangan sampai jadi Gusti, ya Gusti itu gelar kita. Ya, Gustianani itu panglima pasukan yang sangat luar biasa. Dan di film juga digambarkan kan. Nanti berhadapan dengan seorang panglima mu'alaf bahkan, namanya Khalil Fasa. Dia mu'alaf justru. Sebelumnya dia Kristen. Jadi ketika melemah nih pasukan sudah lemah karena sudah tidak ada tanda-tanda kemenangan para Ikhwan. Dimanapun usaha yang dirancang itu, yang strategi dirancang sejak awal itu para Ikhwan gagal. Tapi memang dalam tanda kutip ya, Muhammad Al-Fatih ini keras kepala. Itu bahasa gitu. Sebenarnya bukan keras kepala, istiqomah sebenarnya. Dia sangat yakin, dialah orangnya. Para Ikhwan, nah kembali kepada A'aq Samsyun tadi, ulama besar tadi itu. Ulama besar tadi itu bilang, Andalah yang dimaksud dengan hadis ini. Sejak kecil itu ditanamkan oleh A'aq Samsyuddin. Ulama A'aq Samsyuddin menanamkan kepada Muhammad Al-Fatih, Andalah yang dimaksud dengan hadis ini. Memang dia sudah dirancang sejak kecil. Kita para Ikhwan boleh kita bilang kepada anak kita, nah kamulah yang dimaksud oleh Allah gitu ya, untuk menjadi anak yang soleh atau nanti pembebas alam. Saya kira tidak salah, karena itu bagian dari didikan tuh. Cuma dikasih kalimat insya Allah, biar menjadi komitmen. Para Ikhwan, ini orang Turki sejak awal, mereka itu sudah merasa merekalah yang paling berhak untuk menjadi nubuat Rasulullah ini. Masya Allah. Nah, sampailah di menjelang hari H tadi itu para Ikhwan, menjelang tanggal 29 gitu ya. Akhirnya setelah terlihat, sebelumnya itu ada tanda yang sama-sama punya dapat tanda ya. Yang pertama, tanda yang terjadi di Konstantinopel. Karena itu mereka mengadakan doa bersama. Jadi di keliling ada seorang pemuka agama yang berkeliling ke seluruh kota dengan membawa patung, menurut istilah mereka nih, Bunda Maria. Tetapi patungnya jatuh dan pecah. Sehingga kemudian ini mereka menganggap ini adalah indikasi kehancuran. Yang berikutnya lagi, di saat beberapa hari menjelang serangan total itu, para Ikhwan, terjadi hujan lebat, dan akhirnya gereja terbesar mereka yang paling disucikan, yakni Hagia Sophia, yang sekarang menjadi masjid ya. Masjid apa? Museum? Masjid ya? Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia, ya, Masjid Hagia Sophia terkenal itu di Turki, para Ikhwan. Menaranya itu disambar petir sehingga runtuh. Nah, ini dua tanda ini melemahkan semangat mereka. Jadi kami membayangkan itu para Ikhwan, Allah tuh kasih tanda itu aja gitu. Cukup untuk melemahkan. Sisanya itu kekuatan kaum muslimin kepada janji Allah dan Rasulnya ini. Kemudian umat Islam bagaimana? Makamnya sahabat Ayub Al-Ansori itu guru spiritual Sultan Muhammad Al-Fatih mendapat ilham. Ketika mereka mengepung itu para Ikhwan, mengepung Konstantinopel di menjelang kemenangan gitu ya. Beliau mendapat ilham tentang letak makam Ayub Al-Ansori. Dicarilah dan diketemukan. Nah, ini para Ikhwan, apa kata, ini hebatnya gitu ya. Ayub Al-Ansori itu para Ikhwan membangkitkan semangat juang kaum muslimin kala itu, terutama Muhammad Al-Fatih. Begitu dia melihat makam sahabat Rasul ini, semangatnya tadi yang sudah kenur juga sebenarnya dalam hati gitu ya. Kaum muslimin juga begitu, pasukan.
kembali terangkat lagi untuk meneruskan perjuangan. Jadi Masya Allah. Nah, pada tanggal 29 Mei para ikhwan, beliau membuat strategi serangan serentak dari semua sisi. Serangan serentak tapi hebat juga. Pakai, disebutkan di sini 3 gelombang. Gelombang pertama, serentak itu. Perang ini kan head to head ya. Sampai letih para ikhwan. Ternyata letih, ditarik mundur oleh Muhammad Al-Fatih, digantikan dengan gelombang kedua. Masih ada, karena kan banyak pasukannya, 250.000. Maju lagi, kaget tentara Konstantin. Kenapa ada lagi orang baru? Begitu letih, ditarik lagi. Muncul orang ketiga, sementara mereka tidak berganti-ganti. Sampai akhirnya para ikhwan betul-betul menjelang kehancuran, dibebaskannya Konstantinopel. Nah, ini hebatnya umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Beliau mengirim utusan ke Raja Konstantin. Apa yang beliau tawarkan? Damai. Tapi damainya, Anda mengakui kekuasaan kami, Anda boleh tetap menjadi umat Kristen, tapi ini jelas-jelas di bawah kekuasaan kami. Maksudnya dikendalikan semua oleh umat Islam. Itu para ikhwan. Padahal di saat itu tuh, Muhammad Al-Fatih dan pasukan kaum muslimin, itu sudah betul-betul lah, sudah istilahnya secara logika gitu ya. Kemenangan itu sudah di depan mata. Tapi ini karena akhlak. Tapi memang Konstantinopel, saya katakan tadi, Raja Konstantin ini memang dia patriot. Dia tidak mau. Dia tidak mau tunduk. Dia tetap ingin meneruskan pertempuran. Dia bilang karena ini, sama juga dia merasa dapat amanah. Akhirnya para ikhwan memang berhasil dikuasai oleh umat Islam. Dan Konstantinopel berhasil dibebaskan oleh umat Islam pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, atau bertepatan dengan, saya lupa tanggalnya, tapi di bulan Jumadil Awal. Tahunnya nanti silakan dilihat. Nah, apakah terjadi pembantaian? Tidak. Menurut sumber-sumber barat memang mereka suka membelokkan cerita, membelokkan sejarah ya. Banyak distorsi kalau mereka yang tulis. Mereka katakan terjadi pembantaian. Tidak para ikhwan. Bahkan justru banyak yang masuk Islam ketika Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika umat Islam menguasai Konstantinopel. Orang-orang pada berkumpul di gereja Hagia Sophia terutama. Banyak sekali manusia yang berkumpul di situ. Malah ketika dibuka pintunya, beliau sangat menghormati pendeta, pemuka agama Kristen di sana para ikhwan. Begitu dengan bahasa lembut dipanggil, orang-orang yang tadinya bersembunyi di bawah, bahkan di bawah di basement gitu ya, ada tempat persembunyian, mereka kembali menuju umat Islam, langsung masuk Islam. Tidak menduga bahwa Muhammad Al-Fatih itu selembut itu hatinya. Padahal tadi kedengarannya itu kan luar biasa tuh. Nah, makanya para ikhwan kalau lagi strategi perang itu harus kelihatan garangnya ya. Kalau sudah dakwah lain lagi kita ceritanya. Jangan kebalik. Waktu dakwah garang, waktu perang lembek dia, tidak boleh begitu. Para sahabat yang mereka lemah lembut semua, kalau perang tidak, singa mereka. Singa. Ibnu Mas'ud itu badannya kecil. Beliau yang membunuh orang yang dulu menyiksa beliau tuh, Umayyah bin Khalaf. Kecil badannya. Jiwanya dulu memang sempat menjadi budak. Tetapi begitu menjadi umat Islam yang merdeka, Masya Allah, menjadi sahabat Nabi, pemberani, asyuja, menang. Duel adu tanding, menang beliau. Nah, itu sahabat. Ya, kita juga demikian. Kalau lagi diamanahkan berarti harus berani. Kalau takut simpan di hati, mukanya berani. Boleh begitu para ikhwan. Jangan nanti kebalik. Pas jihad kita lemah lembut, segala macam. Pas dakwah garang, tak boleh. Yang benar itu dari Allah, selayaknya kita mengamalkannya dan menyampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.